Masih bersama staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini, anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKS Nasir Jamil, serta Sekjen Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM PBHI Julius Ibrani. Saya ke Bung Nasir. Bung Nasir, poster yang isinya curhat ya soal harga jagung untuk peternak diamankan. Mural yang ada mirip Pak Jokowi, meskipun tidak tertulis Pak Jokowi di situ, lalu berbagai mural lainnya dihapus. Meskipun belakangan Pak Jokowi mengatakan nggak ada masalah, nggak apa-apa, dikritik dan lain sebagainya. Tapi di lapangan terus bergerak hal-hal yang dianggap berlebihan. Apa yang terjadi dengan negara kita? Iya, dan memang harus diakui bahwa beberapa tahun terakhir ini kebebasan sipil di Indonesia itu mengalami nasib yang tidak menggembirakan, ya. Jadi ini potret ya buram demokrasi di Indonesia. Nah karena itu saya pikir sebagai bahagian dari kekuatan sipil, di mana Presiden Jokowi tidak terkontaminasi dengan orde baru, apalagi orde lama, diharapkan justru bisa memberikan ruang yang seluas-luasnya, ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat sipil untuk menyampaikan ekspresinya. Karena tadi saya katakan itu dijamin dalam konstitusi kita. Menyampaikan pikiran lewat lisan dan tulisan adalah sesuatu yang memang hak asasi yang sudah ditenteng oleh setiap manusia. Masalahnya Pak Jokowi sudah menyampaikan, bahkan beberapa kali dari beberapa tahun lalu juga, kritik itu nggak apa-apa, kritik yang pedas, silakan kritik. Tapi di bawahnya tetap represif. Nah itu yang saya katakan bahwa seolah-olah ada kesenjangan. Contoh misalnya ketika Presiden bicara soal Undang-Undang ITE, ya, bahwa ada beberapa yang katanya mengganggu dan kemudian bisa mengancam demokrasi dan minta direvisi. Tapi dalam kenyataannya sampai hari ini tidak ada tanda-tanda bahwa undang-undang atau pasal-pasal karet dalam undang-undang ITE itu akan direvisi. Bahkan tetap jalan proses hukumnya. Ya, ada kesenjangan apa yang disampaikan oleh Presiden dengan apa yang ada di lapangan. Nah ini saya pikir para menteri, para pembantu Presidenlah yang harus cepat sigap menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Presiden. Begitu. Oke, saya ke Bung Valdo. Bung Valdo, ada gap nih, Presiden ngomongnya A, di bawahnya melakukan B. Ya, jadi sebenarnya kita berbicara polisi itu kan memegang dua kekuasaan. Yang pertama itu soal kekuasaan pemerintahan, yang kedua soal kekuasaan penegakan hukum. Dalam konteks kekuasaan, pemerintahan adalah menjaga ketertiban umum. Nah, tindakan polisi kemarin yang tadi disampaikan adalah dalam konteks menjaga ketertiban umum. Nggak hanya polisi juga, ada Satpol PP juga yang menghapus mural misalnya. Atau ada kejaksaan juga yang kemudian tetap memproses soal Undang-Undang ITE misalnya. Baik, saya dilanjutkan Mas Aiman. Nah, ini kaitan ke pemerintah sesungguhnya. Pemerintah saya garis bawah ini. Ya, baik. Tindakan yang preventif untuk mencegah agar tidak terjadinya hal-hal yang dikhawatirkan mengganggu standar pengamanan Presiden. Nah, polisi dalam punya amanah preventif tadi untuk menjaga ketertiban. Anda bayangkan tadi yang saya bilang ya, ada orang yang tidak suka dengan gaya-gaya poster, gaya-gaya mural, mengambil keputusan untuk datang ke lokasi. Presiden juga. Bahaya kalau itu sampai terjadi. Saya kira kita perlu tanyakan detailnya ke aparat. Tapi untuk kejadian dan protap yang dimanapun, semua presiden di seluruh dunia juga sama. Kan kita tidak bisa bilang semua pemerintah di dunia ini anti kritik, kalau begitu dong. Ya kan? Jadi saya juga pernah di lapangan, tadi Bang Saiman sempat nanya, itu adalah ring 1, saya tahu betul, pasti akan betul-betul dijaga. Pak Suroto diundang ke istana untuk berdialog, nggak ada masalah dengan Pak Presiden Jokowi. Soal polisi... Itu pesan yang ingin disampaikan Presiden ya, bahwa Presiden nggak ada masalah dengan kritik, Presiden nggak ada masalah dengan curhat. Itu yang mau disampaikan. Ya nanti kalau seandainya sudah ribut, masa baru polisi masuk gitu. Nah, Presiden sudah terancam bahaya. Kan ini yang kita tidak. Tapi ini bahaya juga dong, Presiden mengatakan A tapi di bawahnya melakukan B. Ini yang kemudian yang kita lihat belakangan ini. Iya Mas Aiman, sekali lagi yang tadi bahwa polisi memegang dua kekuasaan tuh, yang kekuasaan pemerintahan, penegakan hukum. Nah, tadi inilah dalam konteks kekuasaan pemerintahan ini nih Mas yang ingin disampaikan bahwa aparat menjaga ketertiban umum. Tadi sempat disinggung juga tindakan preventif yang sedang dilakukan oleh aparat. UITE RUU-nya sudah masuk ke DPR dan akan dibahas dalam masa sidang DPR saat ini nih. Mohon izin Pak Dewan, Pak Nasir. Setahu saya belum ada tanda-tanda, Pak. Belum ada tanda-tanda tuh, langsung dari Dewan menyampaikan itu. Ya, jadi kalau saya lihat, mari kita sama-sama coba pahami sistem kita bernegara gitu loh Mas Aiman. Bahwa memang setiap unsur, setiap lembaga itu punya tupoksi, punya aturan, peraturan, dan undang-undang. Dan mereka harus mengerjakan itu. Oke, saya ke Bung Julius. Bung Julius,
Apa yang terjadi? Presiden bicara A, tapi aparat di bawahnya melakukan B. Nah, ini yang saya katakan begini. Jangan-jangan bukan cuma aspirasi rakyat yang tidak sampai ke telinga pejabat negara dan wakil rakyat. Gitu. Jangan-jangan komando juga terputus sampai ke bawah. Saya ingat betul, saya pernah menonton berita bahwa Pak Kapolri, Jenderal Sigit, dan juga Pak Kabar Eskrim menyampaikan agar anggota di lapangan tidak bertindak reaktif. Itu yang pertama. Kalau menjaga ketertiban umum, ya semua juga bertugas seperti itu. Tetapi jika ada 1-2 tindakan yang baru saja berpotensi, ya padahal ya kalau kita lihat membawa tulisan seperti itu, di mana letak kerusuhannya, di mana letak gangguannya, itu tidak ada. Ya. Tidak perlu sampai diamankan, dibawa ke kantor, dilakukan pemeriksaan dan lain-lain. Itu kan bahkan kalau dicari soal pasal pelanggaran hukum, ada nggak sih minta curhat jelas untuk harga tidak jagung? ada. Makanya tadi saya katakan Nggak ada ya? batasan Ini saya berpendapat ke tidak ahli ada. hukum nih, Anda kan Kalau ahli hukum saya juga. berpendapat Nggak ada itu pasal yang bisa Tidak ada. dikenakan itu. Batasan kebebasan berpendapat itu jika dia mengandung unsur penghinaan Oke. ataupun pencemaran nama baik yang jelas ya. Dan juga tadi soal ujaran kebencian terhadap satu orang atau satu kelompok tertentu. Yang kedua adalah apabila mengandung kejahatan, baik itu kekerasan ataupun pelanggaran. Selama tidak ada itu, tidak masuk hukumnya untuk bertindak. Yang pertama, kalau dia bilang ketertiban umum, maka dilihat apakah dengan perbuatan seperti itu kemudian bisa menyebabkan ketertiban yang terganggu, lalu ancaman terhadap fisik presiden dan segala macam. Kenapa disebut berlebihan? Karena kami tidak melihat potensi itu. Itu sama seperti ketika Pak Presiden lewat, ada yang dorong-dorongan untuk dadah-dadah dan segala macam. Jadi solusinya gimana? Presiden udah bicara, Kapolri udah bicara, Kabar Eskrim udah bicara. Ini mumpung ada Bung Tapi Faldo, di bawahnya itu nggak seharusnya melakukan hal yang sama. Ini baru polisi ya, belum Satpol PP misalnya, belum kejaksaan misalnya. Ini yang saya katakan, komando, perintah, arahan tidak sampai ke bawah. Ini tugas Bung Faldo dan kawan-kawan di Istana Negara memastikan setiap arahan presiden, setiap perintah presiden, setiap kebijakan-kebijakan presiden yang disampaikan baik melalui rapat ataupun secara tertulis, itu sampai kepada rantai komando ke bawah. Jangan-jangan ini yang tadi saya katakan, komandonya justru berbeda, Mas Aiman. Oke. Sebelum saya ke Bung Faldo. Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bung Faldo tadi. Sebelum saya ke Bung Faldo, saya ke Bung Nasir dulu yang merupakan mitra dari penegak hukum, polisi, kejaksaan. Bung Nasir, apa yang terjadi sih sesungguhnya? Udah lama juga kan dari Undang-Undang ITE. Saya belum dengar juga soal mural, mungkin ada rapat kerja dengan polisian misalnya, atau hal yang baru-baru ini, soal kritik ada rapat kerja dengan pihak polisian, dengan Polri, untuk menanyakan hal ini. Apa yang terjadi sesungguhnya yang ada di bawah, di tingkat Polres, Polsek? Pertama, ya seperti yang dikatakan Julius tadi bahwa Kapolri dan Kabar Eskrim sudah menyampaikan pesan ini kepada jajarannya supaya tidak bertindak reaktif, apalagi represif, ya. Dan masa sidang ini memang Komisi 3 belum menggelar rapat kerja dengan Kepolisian Republik Indonesia, jadi saya belum bisa merespon apa yang ditanyakan oleh Aiman. Tapi memang ada situasi dilema di lapangan. Di satu sisi ketika kata-kata di mural itu dibiarkan berlama-lama, dikhawatirkan barangkali akan memunculkan kebencian kepada pemerintah. Apalagi situasi sulit seperti ini, ya. Kemudian dihapus, tapi tindakan menghapus, ya, itu juga akan memberikan satu stigma, satu image bahwa pemerintah itu anti kritik, ya. Pemerintah itu tidak membuka telinganya, ya, tidak membuka dadanya. Saya tahu maksud Anda mungkin yang tulisan Tuhan saya lapar gitu ya? Iya, jadi itu kan reaksi dari. Kalau ada tulisan seperti itu, apakah sebaiknya dihapus atau dibiarkan? Karena Anda katakan tadi kalau nggak dihapus bisa jadi itu memicu. Tapi kalau dihapus jadi anti kritik. Jadi sebaiknya seperti apa menurut Bung Nasir Jamil? Makanya menurut saya harus ada edukasi, harus ada upaya-upaya yang dilakukan secara persuasif, ya. Dan mereka harus diberi ruang di tempat yang diberikan. Itu kalau saya ya, diberikan ruang, jadi mereka tidak menulis di dinding-dinding jalan umum, ya, di tempat-tempat umum, tapi diberi ruang untuk mereka kemudian ya menulis kalimat-kalimat, bahkan kalau perlu disembarakan dan dikasih hadiah oleh presiden. Dan yang tentu tidak melanggar hukum, tapi kritik pun nggak ada masalah di ruang itu ya? Sebenarnya tidak ada masalah, ya. Termasuk tadi misalnya dipaksa sehat di negara yang sakit, Tuhan saya lapar. Ketika itu kemudian ditempatkan pada satu dinding yang kemudian dialokasikan untuk kritik dan sebagainya, itu nggak ada masalah. Ya, bagi saya sebenarnya itu tidak ada masalah, ya.
secara objektif kita harus mengakui itulah kondisi yang hari ini kita alami. Ya. Dan itu nggak usah kita beberkan di sini. Apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan terkait kontraksi keuangan kita, ya, defisit dan kemudian tidak mencapai target dan lain sebagainya, itu kan menunjukkan ada kondisi objektif di negeri ini. Nah, karena itu kita sedang berusaha untuk memulihkan ekonomi dan kesehatan kita. Tapi soal moral tadi itu menurut saya memang ini harus ya disikapi secara objektif karena dia bukan sampah jalanan, ya. Dia bukan sampah jalanan. Justru diberikan tempat, difasilitasi. Iya, difasilitasi karena mereka ingin menyampaikan nggak tahu mau kemana. Ya. Tapi sepakat bahwa tidak boleh isinya ujaran kebencian misalnya atau menyerang kehormatan itu nggak boleh ya. Iya, kalaupun ada gambar presiden, kita juga lihat ada orang juga yang mirip presiden. Bahkan ada yang namanya sudah seperti Joko Widodo kemarin itu. Dan jadi saya pikir memang itu hal-hal yang sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri. Bu Faldo, terakhir, apa yang kita bisa bayangkan ke depan dengan kondisi demokrasi kita? Ya, sekali lagi saya katakan, kan nggak mungkin kalau sudah rusuh, sudah ribut, sudah chaos, polisi baru masuk. Nggak mungkin begitu, harus preventif. Dan di seluruh dunia. Tapi apakah, saya harus tanyakan ini, apakah kemudian itu yang dikhawatirkan hanya dengan satu poster bahwa meminta harga jagung turun? Bang Aiman, kalau seandainya Pak Presiden Jokowi dibilang anti kritik karena ada pengamanan seperti lainnya. Pertanyaan belum dijawab nih Bu Faldo. Apakah hanya satu poster itu dianggap bisa ada gesekan, kerusuhan? Anti kritik. Dan kalau mereka ditahan kita langsung di sana. Dan terakhir terkait mural, mohon izin Bang. Dalam doktrin hukum pidana ada pembagian delik. Salah satu pembagian delik ada delik abstrak dan delik konkret. Kalimat-kalimat mural bisa berupa sebuah ujaran kebencian yang menyerang martabat atau presiden atau pemerintah. Nah, ini adalah delik abstrak yang kalau dibiarkan itu lagi-lagi akan Oke, saya beri kesempatan terakhir untuk Bung Julius. Bung Julius, terakhir. Oke, silakan Anda menanggapi, termasuk juga apa yang akan terjadi jika hal ini dibiarkan ke depan dengan Indonesia. Oke, satu kata kuncinya kebebasan sipil. Jika tadi mau ada larangan tentang mural, larangan tentang substansi tulisan segala macam, ubah undang-undang dasar. Jangan berikan hak atas kebebasan berekspresi masyarakat yang turun sampai ke undang-undang HAM dan yang lain. Karena setiap ekspresi itu dijamin, apapun bentuknya, yang harus disampaikan oleh Bung Faldo adalah, saya perwakilan presiden, saya akan buka ruang curhat, keluhan, protes setiap kesakitan masyarakat, sehingga masyarakat tidak menumpahkan itu di dinding mural. Masyarakat tidak akan menuliskan itu di kertas-kertas poster. Masyarakat tidak akan datang ke jalan raya sambil Pak Presiden lewat, lalu menyampaikan hal itu. Itu yang harusnya disadari. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspresi... Ruang itu dibuka terus, Bang. Nah, ya itu harus dipastikan Bung Faldo. Ya kan, adanya orang turun ke jalan... Ini kan kita lagi diskusi nih. Ya, ruang itu dibuka terus. Apakah benar, Bung Julius, menurut Anda? Oh, jelas tidak. Kita lihat buktinya apa? Buktinya masyarakat sekarang dengan apa yang diberitakan oleh pemerintah dalam kondisi yang baik-baik saja demikian, itu tidak terjadi, Bung Aiman. Kalau memang yang diberitakan benar, maka tidak akan ada seorang peternak yang mengeluhkan harga jagung. Itu nggak akan terjadi, gitu. Artinya, ya saya mau bilang ya, Noam Chomsky pernah bilang ada manufacturing the consent. Jangan-jangan yang disampaikan kepada Presiden bukan yang terjadi di lapangan. Oke, ABS maksudnya, asal Bapak senang. Presiden. Dan oleh karena itu Presiden harus berdiri tegak di atas hak atas kebebasan berekspresi. Istilah yang sering kita dengar di Orde Baru, ABS, asal Bapak senang. Jangan-jangan itu yang Anda khawatirkan? Itu yang amat sangat kami khawatirkan, sehingga berbagai macam aparatus negara dipastikan atau dipaksakan untuk masyarakat nggak boleh ada yang komen. Bung Faldo, singkat saja, waktu sudah habis. Silakan untuk menjawab. Ini kita lagi buka ruang untuk dialog, Abangku. Kita ngobrol terus nih, tadi dari jam 6 sampai nanti jam 10 nih. Kita ngobrol terus. Dan kalau seandainya ada yang bermasalah, kita datangin langsung. Dan kebebasan ekspresi itu selalu dijaga. Bung Aiman, dan Pak Presiden selalu bilang akan menjawab kritik dengan pemenuhan tanggung jawab. Bung Nasir, silakan singkat saja. Yang mau kita ingatkan kepada seluruh komponen bangsa, jangan sampai demokrasi ini berjalan tanpa demos. Itu aja. Tanpa apa? Tanpa demos. Oke, tanpa publik ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bung Nasir Jamil, anggota Komisi 3 dari fraksi PKS. Terima kasih atas informasinya, juga Bung Faldo Maldini, staf khusus Menteri Sekretaris Negara, dan juga Sekjen PBHI, Bung Julius Ibrani. Terima kasih. Selamat malam, sehat selalu.